Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Himalaya Bima Kenjo, STMT, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini akan mempresentasikan PPT, yaitu analisis gempa bumi di Taiwan sebagai mitigasi. Latar belakang. Latar belakang Taiwan adalah salah satu wilayah yang paling rawan gempa bumi di dunia. Hal ini disebabkan oleh posisinya yang sangat strategis di persimpangan dua lempeng tektonik utama. Lempeng Orsia, lempeng benua yang berada di bawah daratan Taiwan di sisi barat dan utara. Lempeng Laut Filipina, lempeng samudra yang bergerak ke arah barat laut dan menumbuk lempeng Eurasia. Proses tumbukan konvergensi antara kedua lempeng ini menciptakan tekanan dan gesekan yang luar biasa, yang cukup besar. Tekanan ini terus menumpuk hingga akhirnya batuan di sepanjang patahan sesar tidak mampu menahannya lagi. Ketika batuan pecah dan bergeser secara tiba-tiba, energi besar dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Patahan-patahan aktif yang terkenal di Taiwan dan sering menjadi pemicu gempa bumi antara lain gitu. Seperti contohnya sesar longitudinal, valley, fault, sesar utama yang memanjang di bagian timur Taiwan. Sesar Celungku, pemicu gempa dahsyatnya Cici pada tahun 1999. Penyebab terjadi gempa bumi di lempeng tektonik. Tekanan dari lempeng-lempeng tersebut menyebabkan terbentuknya banyak sesar ataupun patahan aktif baik di daratan maupun di lepas pantai Taiwan. Salah satu yang paling terkenal yaitu adalah sesar lembah longitudinal. Longitudinal Valley Fault di timur Taiwan yang dianggap sebagian zona sesar paling aktif di dunia, meskipun banyak gempa di Taiwan berpusat di lepas pantai timur dan seringkali tidak menyebabkan kerusakan besar. Gempa yang terjadi di daratan meskipun dengan magnitudo yang lebih kecil justru seringkali lebih merusak. Hal-hal ini karena gempa daratan memiliki kedalaman yang dangkal, sehingga energi guncangannya langsung terasa kuat di permukaan dan berpotensi merusak infrastruktur. Penyebab terjadinya gempa bumi, tekanan dari tumbukan lempeng tidak dilepaskan secara merata. Sebagian besar energi terakumulasi di sepanjang patahan sesar kerak bumi. Ketika batuan di sepanjang sesar tidak dapat lagi menahan tekanan, ia akan patah dan bergeser secara tiba-tiba. Pergeseran inilah yang menghasilkan gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Beberapa patahan yang sangat aktif dan menjadi sumber gempa di Taiwan antara lain yaitu sesar lembah longitudinal Valley Fault. Sesar ini berada di sepanjang sisi timur Taiwan dan dianggap sebagai salah satu sesar paling aktif di dunia. Pergeserannya terus-menerus mengakibatkan gempa-gempa kecil hingga besar. Sesar Celungku, sesar ini menjadi penyebab utama gempa Cici pada tahun 1999 yang merusak di seluruh wilayah Taiwan. Nah, di sini ada penyebab terjadinya gempa bumi. Meskipun pergerakannya lambat, pergerakan ini tidak terjadi secara mulus. Sebaliknya, gesekan antara lempeng Filipina dan lempeng Eurasia menyebabkan energi terus menumpuk. Tekanan besar ini terakumulasi selama bertahun-tahun
bahkan berabad-abad di sepanjang garis patahan atau sesar di dalamnya. Lapisan atas bumi, ketika tekanan tersebut akhirnya melampaui kekuatan batuan di sepanjang sesar, batuan itu akan pecah dan bergeser secara tiba-tiba. Dalam hitungan detik, pelepasan energi yang tiba-tiba inilah yang kita rasakan sebagai guncangan gempa bumi. Penyebab terjadinya gempa bumi, pergesekan lempeng ini tidak berlangsung mulus. Tekanan ini gesekan yang menumpuk di sepanjang garis patahan atau sesar ketika tekanan ini mencapai puncaknya. Dan energinya yang terakumulasi dilepaskan secara tiba-tiba. Batuan di sepanjang sesar akan bergeser melepaskan energi dalam bentuk gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Jalur gempa bumi di dunia, khususnya di lepas pantai timur Taiwan, lempeng laut Filipina, menunjam subduksi ke bawah lempeng Eurasia. Pergerakan ini menciptakan tekanan dan gesekan yang luar biasa besar di sepanjang garis patahan atau sesar, terutama sesar lembah longitudinal, longitudinal valley fault. Jalur gempa bumi dunia, sesar lembah longitudinal, longitudinal valley fault ini adalah salah satu sesar paling aktif di dunia dan merupakan penyebab utama gempa bumi besar di Taiwan bagian timur, khususnya di sekitar wilayah Hualien. Sesar ini adalah batas antara busur vulkanik Luzon dan bagian dari lempeng laut Filipina dan pegunungan tengah Taiwan bagian dari lempeng Eurasia. Gerakan sesar ini didominasi oleh pergerakan horizontal, yaitu geser, dan vertikal naik. Zona sumber gempa bumi Taiwan berdasarkan mekanisme fisik. Secara umum, zona sumber kejadian di gempa bumi di Taiwan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sesar dorong, terus fault. Sesar ini terjadi akibat kompresi di mana satu blok batuan bergerak naik di atas blok lainnya. Yang kedua ada sesar geser, slip fault. Sesar ini terjadi akibat pergerakan horizontal di mana dua blok batuan saling bergeser. Yang ketiga ada sesar normal fault. Sesar ini terjadi akibat tarikan atau ekstensi di mana blok batuan bergerak turun relatif terhadap blok lainnya. Kondisi tektonik Taiwan. Di lepas pantai timur Taiwan, lempeng laut Filipina menunjam subduksi ke bawah lempeng Eurasia. Proses ini menyebabkan akumulasi tekanan dan energi yang besar seiring lepaskan dalam bentuk gempa bumi, yaitu gempa bumi dangkal maupun dalam. Sebagian besar gempa bumi ini terjadi di wilayah memiliki mekanisme dorong, yaitu thrust faulting. Tektonik di Taiwan. Taiwan berada di batas pertemuan dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng laut Filipina. Lempeng laut Filipina bergerak ke arah barat laut dan menyusup di bawah lempeng Eurasia. Jadi mereka itu saling bertabrakan. Lempeng-lempeng ini menyebabkan Taiwan menjadi salah satu daerah dengan aktivitas seismik paling aktif di dunia dengan frekuensi gempa bumi yang cukup tinggi. Kondisi tektonik ini juga bertanggung jawab atas pembentukan pegunungan di suatu wilayah, yaitu di Taiwan. Gambar pembangkit gempa bumi di Taiwan bisa kita lihat, yaitu gambarnya yang dimana garis yang telah ditandai yaitu dengan merah-merah, yang dimana merah itu sebagaimana
di sisir laut selat pantai Taiwan sering terjadi pergeseran antara sebuah lempeng-lempeng gitu. Jadi di daerah itu sering sekali rawan yang namanya gempa bumi. Bisa kita lihat gambaran lokasi gempa bumi di Taiwan itu cukup strategis banget, dan ini memicu antara pergerakan lempeng-lempeng bumi gitu ya, sehingga merusak bangunan. Bisa kita eh, cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahpahaman. eh, Cukup akhiri aja sampai sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat gempa bumi, getaran atau guncangan tanah yaitu ground shocking, terus ada likuifaksi, longsor tanah,